Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan salam harmoni. Selamat datang di video presentasi saya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 231510179 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian makalah saya yang berjudul Analisis Algoritma Brute Force dalam Penyelesaian Tower of Hanoi. Dan seperti yang kita lihat di layar ya, ada Tower of Hanoi ini adalah puzzle klasik yang terdiri dari 3 tiang dengan beberapa cakram dan ukuran yang berbeda-beda. Baik, jadi selanjutnya saja kita akan analisis ke pendekatan konvensionalnya. Dan di slide berikutnya, tentu permasalahan penelitian makalah saya sendiri. Saya mulai dengan memahami permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama itu Tower of Hanoi-nya. Jadi Tower of Hanoi itu adalah puzzle matematika klasik yang memiliki aturan yang sangat ketat. Pertama, hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Kedua, hanya cakram yang berada di posisi teratas yang boleh dipindahkan. Dan ketiga, cakram yang lebih besar ini tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Selanjutnya ada algoritma brute force sendiri. Ini adalah pendekatan yang untuk mencoba ke semua kemungkinan solusi hingga menemukan yang benar. Dan ini berbeda ya dengan pendekatan rekursif yang biasanya digunakan. Dan pertanyaan utamanya tentu dalam penelitian ini, seberapa efisien algoritma brute force ini dalam menyelesaikan Tower of Hanoi, dan bagaimana performanya dibandingkan dengan algoritma rekursif konvensional. Jadi penelitian ini penting karena akan memberikan pemahaman mendalam tentang trade-off antara kesederhanaan, implementasi versus eksekusi. Kita ke slide berikutnya saja, di mana di tampilan layar sekarang saya akan menjelaskan metodologinya yang digunakan dalam penelitian ini. Saya ini akan membandingkan dari 2 pendekatan algoritmanya tentu. Yang pertama ada algoritma brute force sendiri yang menggunakan BFS atau Bird First Search. Jadi pendekatan ini itu akan mengeksplorasi ke semua kemungkinan state atau kondisi yang mungkin terjadi. Kompleksitas waktu juga dari algoritma ini adalah Big O 3 pangkat N, di mana N adalah jumlah cakram itu sendiri. Kedua ada algoritma rekursif yang merupakan solusi optimal langsung ya. Karena algoritma ini menghasilkan langkah minimal sebesar 2 pangkat N-1 dengan kompleksitas waktu Big O 2 pangkat N. Untuk implementasinya saya menggunakan bahasa pemrograman Python yang dengan pengukuran waktu eksekusi yang akurat juga. Pengujian ini juga saya lakukan dengan jumlah cakram yang hanya terdiri dari 1 sampai 5 untuk menganalisis performa kedua algoritma itu. Metrik juga yang diukur dari hasil laporan makalah saya, ada waktu eksekusi, jumlah state yang dieksplorasi, dan jumlah langkah yang dibutuhkan. Baik, dari hasil yang sudah dijabarkan di slide ini, saya akan mendapatkan hasil pengujiannya, di mana hasil pengujian yang telah saya lakukan ini dilihat ya dari tabel, kita dapat melihat perbedaannya, di mana ada yang sangat signifikan antara kedua algoritma untuk satu cakram ya. Brute force membutuhkan 0:00003 detik dan mengeksplorasi 2 state, sementara rekursif hanya butuh 0,00001 detik dengan satu langkah. Untuk 2 cakram berikutnya juga sama. Dan yang menariknya adalah pada cakram ketiga, brute force ini mulai menunjukkan perlambatan signifikan dengan 0,00200 detik dengan 29 state, sementara rekursif tetap stabil 0,00003 per detik. Pada cakram keempat sangat perbedaan menjadi sangat jelas ya. Brute force membutuhkan waktu yang signifikan lebih lama, 0,012300 detik dengan 118 state, sementara rekursif hanya butuh 0,00005 detik. Dan yang paling mengejutkan tentu adalah pada cakram yang kelima, brute force membutuhkan 0,412500 detik dengan mengeksplorasi 472 state, sementara rekursif tetap sangat cepat di 0,00007 detik dengan hanya 31 langkah optimal. Jadi ke slide berikutnya, di visualisasi performa ini saya membuat grafik yang tentu grafik ini menunjukkan visualisasi yang sangat jelas tentang pertumbuhan eksponensial dari jumlah state yang dieksplorasi oleh algoritma brute force.
yang dapat kita lihat, satu cakram ini 2 state, 2 cakram 7 state, 3 cakram 29 state, 4 cakram 118 state, dan 5 cakram 472 state. Jadi ini adalah contoh nyata dari pertumbuhan eksponensial. Setiap penambahan satu cakram menyebabkan peningkatan yang drastis dan jumlah state yang harus dieksplorasi. Bayangkan jika kita menambah ke 6 atau 7 cakram, jumlah state akan meledak secara eksponensial, membuat algoritma brute force ini menjadi tidak praktis untuk digunakan. So, di slide berikutnya saya akan menganalisis kompleksitas waktunya, dimana saya akan perdalam lagi untuk analisis kompleksitas kedua algoritma dari brute force dan recursive ini sendiri, di mana yang pertama algoritma brute force memiliki kompleksitas big O 3 × n karena harus mengeksplorasi ke semua kemungkinan transisi. Ini menghasilkan waktu eksekusi yang eksponensial dan penggunaan memori yang tinggi tentunya. Algoritma rekursif juga memiliki kompleksitas big O 2 × n dengan solusi optimal langsung, waktu eksekusinya cepat dan stabil, dan penggunaan memori tentu sangat efisien ya. Dan perbedaan antara 3 × n dan 2 × n ini mungkin terlihat sangat kecil secara sistematis, tetapi dalam praktiknya gap ini semakin besar seiring bertambahnya nilai n. Dan tentu dari segi skalabilitas brute force tidak praktis ya untuk n lebih dari 5. Sementara rekursif masih dapat menangani n yang lebih besar. Ada trade off juga yang jelas di sini karena kesederhanaan implementasi brute force versus efisiensi eksekusi algoritma rekursif itu sendiri ya. Dan tentu ke slide 7, temuan-temuan utama yang saya temukan dalam makalah dan hasil presentasi yang akan saya jabarkan ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian makalah itu, saya menemukan bahwa ada temuan-temuan utamanya, di mana yang pertama algoritma brute force memang bekerja dengan benar, menghasilkan solusi yang tepat untuk semua kasus uji yang dilakukan. Kedua, meskipun benar, efisiensinya sangat rendah karena dengan waktu eksekusi yang meningkat secara eksponensial big O 3 × n. Ketiga, terjadi state explosion di mana untuk hanya 5 cakram saja algoritmanya harus mengeksplorasi 472 state berbeda. Keempat, algoritma rekursif terbukti optimal karena selalu menghasilkan jumlah langkah minimum yaitu 2 × n-1. Kelima, dari segi performa algoritma rekursif 59.000 kali lebih cepat dan dibandingkan brute force pada kasus 5 cakram. Terakhir, untuk aplikasi praktis brute force hanya layak untuk n kurang lebih sama dengan 4 cakram. Insight penting atau yang dapat dilihat di layar yaitu kita akan ambil bahwa algoritma brute force berfungsi sebagai baseline untuk memahami kompleksitas masalah dan memverifikasi kebenaran algoritma yang lebih efisien. So, kita langsung masuk ke bab selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi dari penutup juga bagi saya akan nilai dari nilai edukasi itu sendiri. Algoritma brute force tentu memberikan pemahaman fundamental tentang eksplorasi ruang solusi, trade-off antara algoritma, dan pentingnya optimasi dalam pemrograman. Untuk aplikasi praktis, saya merekomendasikan juga algoritma rekursif untuk solusi dalam lingkungan produksi, algoritma brute force ini untuk keperluan pembelajaran dan validasi, dan pendekatan hybrid ini yang menggabungkan keduanya ya, sesuai kebutuhan. Kontribusi penelitian ini juga adalah hal yang memberikan saya hasil analisis mendalam tentang karakteristik algoritma brute force pada puzzle klasik Tower of Hanoi itu sendiri. Untuk penelitian lanjutan mungkin dapat dilakukan eksplorasi algoritma hybrid dan optimasi heuristik untuk meningkatkan efisiensi. Aplikasi hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai basis pembelajaran untuk analisis kompleksitas algoritma di mata kuliah desain dan analisis algoritma. Terima kasih. Mungkin di slide terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Nilu Dewi Sintiari sebagai dosen pengampu mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma, serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf dan saya akhiri dengan salam keagungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu dan salam harmoni.